Tia duduk di ruang tamu sambil memandangi meja makan yang tertata rapi. Hidangan favorit Arman, sop buntut yang ia masak dengan penuh cinta masih mengepul hangat di meja. Jam dinding menunjukkan pukul 8 malam, namun suaminya belum juga pulang. Sekali lagi Tia mencoba menghubungi Arman, tetapi teleponnya tak diangkat. Pesan singkat yang ia kirim beberapa jam lalu pun belum terbaca. Dari luar, rumah tangga Tia dan Arman terlihat sempurna. Mereka memiliki rumah besar di perumahan elit, sebuah mobil mewah di garasi, dan seorang putra bernama Raka yang berusia 7 tahun. Dalam 10 tahun pernikahan mereka, Tia selalu berusaha menjadi istri yang mendukung karir suaminya sebagai pengusaha sukses. Namun belakangan ini, Tia merasa ada jarak yang tak terlihat namun nyata di antara mereka. Pikiran Tia menerawang ke masa lalu, ke momen ketika ia dan Arman menikah. Saat itu Arman adalah pria sederhana yang penuh perhatian. Namun semakin sukses usahanya, semakin sering Arman menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan pekerjaan. Awalnya Tia percaya, ia selalu meyakinkan dirinya bahwa semua yang dilakukan Arman adalah untuk masa depan keluarga mereka. Tapi akhir-akhir ini, ada perasaan ganjil yang sulit ia abaikan. Pintu depan berderit. Tia segera bangkit, ia tahu suaminya sudah pulang. Arman membuka pintu pelan lalu masuk dengan langkah kaki yang setengah terhuyung. "Mas," tanyanya dengan suara pelan. Pria itu menoleh sekilas, wajahnya terlihat lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda, sebuah ekspresi dingin yang tak biasa ia lihat. "Kenapa belum tidur?" balas Arman tanpa basa-basi. "Aku menunggumu. Makan malam sudah siap sejak tadi," jawab Tia mencoba tersenyum meski hatinya perih. Arman melirik meja makan, lalu menggeleng. "Aku sudah makan di luar. Tadi ada klien." Alasan yang sama lagi. Tia sudah sering mendengar kata-kata itu belakangan ini, tapi kali ini ia tidak bisa menahan diri. "Kita harus bicara, Mas," katanya sambil mendekati suaminya. "Bicara apa?" "Aku lelah," potong Arman sambil berjalan menuju tangga. Tia menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. Ia tahu, sesuatu telah berubah dalam hubungan mereka, dan apapun itu, ia merasa semakin sulit untuk mengabaikannya. Malam itu, Tia terjaga hingga larut. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi suaminya yang tertidur lelap. Dalam hati, ia berjanji akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang menyebabkan pria yang dulu penuh cinta kini berubah menjadi asing di matanya. Pagi harinya, Tia bangun dengan perasaan lelah, baik fisik maupun emosional. Malam yang panjang tanpa tidur membuat pikirannya dipenuhi spekulasi dan pertanyaan yang tak terjawab. Ia mencoba bersikap seperti biasa saat menyiapkan sarapan untuk Raka. Arman, seperti biasanya, tidak terlihat di meja makan. "Papa mana Ma?" tanya Raka sambil mengaduk susu coklatnya. "Papa sudah pergi kerja nak," jawab Tia meski ia sendiri tidak tahu apakah itu benar. Belakangan ini, Arman lebih sering berangkat sebelum matahari terbit dengan alasan rapat pagi atau urusan mendesak di kantor. Tapi Tia mulai memperhatikan pola yang mencurigakan, jadwalnya yang mendadak berubah, panggilan telepon yang ia jawab dengan suara berbisik, dan kebiasaannya membawa ponsel kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Hari itu setelah mengantar Raka ke sekolah, Tia memutuskan untuk mampir ke kantor Arman. Ia ingin memberi kejutan dengan membawa makan siang kesukaannya. Namun sesampainya di sana, ia diberitahu oleh resepsionis bahwa Arman sedang tidak ada di kantor sejak pagi. "Tapi tadi dia bilang ada rapat penting di sini," ujar Tia berusaha menyembunyikan kegelisahannya. "Maaf Bu Tia, tapi Pak Arman memang tidak menjadwalkan rapat hari ini," jawab resepsionis itu dengan sopan. Tia mencoba menenangkan diri. Mungkin Arman ada di tempat lain untuk bertemu klien, pikirnya. Tapi rasa curiga itu semakin menggerogoti pikirannya. Setelah kembali ke rumah, Tia membuka lemari pakaian Arman. Ia memperhatikan setelan jas yang rapi dan dasi-dasi mahal yang hampir selalu dipilih Arman akhir-akhir ini. Dulu Arman adalah pria yang sederhana dalam berpakaian. Tapi kini, ia berubah menjadi seseorang yang sangat memperhatikan penampilannya. Saat sedang merapikan lemari, sebuah amplop kecil jatuh dari saku jas Arman. Tia memungutnya dan membuka isi amplop tersebut, struk belanja dari butik mewah dengan nama Dinda tertulis di nota. Hati Tia mencelos. Siapa Dinda, dan mengapa Mas Arman membeli sesuatu yang mahal atas nama wanita lain? Ia mencoba mengendalikan emosinya, tapi pikirannya mulai dipenuhi berbagai skenario buruk. Arman memang sering menyebut banyak nama saat berbicara tentang pekerjaan, tapi Dinda belum pernah ia dengar sebelumnya. Malam harinya,
Tia kembali mengamati kebiasaan Arman. Kali ini, suaminya pulang lebih larut dari biasanya, dengan alasan bertemu kolega penting. Saat makan malam, Arman hampir tidak mengangkat pandangan dari ponselnya. Ia tersenyum kecil saat mengetik pesan, seolah ada sesuatu yang menghiburnya. "Mas, apa yang kamu sibukkan?" tanya Tia akhirnya. "Urusan kantor, biasa," jawabnya tanpa menoleh. Tia menghela napas panjang, menatap pria yang kini duduk di depannya namun terasa begitu jauh. Dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tapi belum saatnya untuk membahasnya. Ia harus mengumpulkan lebih banyak bukti sebelum menanyakan kebenaran yang menyakitkan. Hari itu, Tia merasa dorongan kuat untuk mencari tahu apa yang disembunyikan Arman. Kecurigaannya semakin besar setelah menemukan struk belanja dengan nama wanita lain. Setelah mengantar Raka ke sekolah, ia memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia mulai dengan memeriksa ponsel Arman. Namun seperti biasa, ponsel itu terkunci dengan password. Arman memang selalu bersikap tertutup tentang ponselnya. Bahkan jika Tia mencoba meminjamnya, suaminya selalu mencari alasan untuk menghindar. "Aku tidak akan dapatkan apa-apa dari sini," gumam Tia pelan. Ia kemudian beralih ke laptop Arman. Beruntung, laptop itu tidak terkunci. Dengan tangan gemetar, Tia membuka email suaminya. Sebagian besar pesan tampak biasa mengenai pekerjaan dan urusan kantor, hingga ia menemukan satu email yang membuatnya terpaku. Subjeknya, malam yang tak terlupakan. Pengirimnya adalah seseorang bernama Dinda. Tia membuka email itu, dan hatinya hancur berkeping-keping membaca isinya. "Mas Arman, aku tidak sabar untuk bertemu lagi. Malam itu benar-benar istimewa buatku. Aku harap kita bisa segera meluangkan waktu untuk pergi ke tempat yang kita bicarakan. Love Dinda." Dadanya sesak dan napasnya terasa berat. Nama itu lagi, Dinda. Siapa wanita ini? Apa hubungan sebenarnya dengan suaminya? Tia mencoba mencari lebih banyak bukti di email Arman. Ia menemukan beberapa email lain dari Dinda, termasuk tiket hotel dan restoran mahal. Namun yang benar-benar menghancurkan hatinya adalah sebuah foto terlampir di salah satu email. Dalam foto itu, Arman tampak duduk di sebuah restoran bersama seorang wanita muda yang cantik. Mereka tampak tersenyum bahagia, seperti pasangan yang sedang dimabuk cinta. Air mata Tia mengalir tanpa ia sadari. Ia memandangi foto itu lama, mencoba menerima kenyataan bahwa pria yang ia cintai selama 10 tahun kini mengkhianatinya. "Kenapa Mas?" gumamnya pelan dengan suara bergetar. Saat Arman pulang malam itu, Tia mencoba bersikap biasa, meski hatinya penuh dengan kemarahan dan kekecewaan. Ia ingin marah, tapi ia tahu belum saatnya. Ia butuh lebih banyak bukti. Sebelum tidur, Tia melihat Arman sibuk dengan ponselnya. Wajah suaminya sesekali tersenyum kecil, membuat luka di hatinya semakin dalam. Tia tahu, ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Ia harus mencari tahu lebih banyak, meski kebenaran itu akan semakin menyakitkan. Malam itu Tia mengambil langkah pertama untuk melindungi dirinya. Ia menyimpan semua bukti yang ia temukan di laptop Arman ke dalam flash drive. "Aku akan mencari tahu segalanya, dan aku akan bertahan, apapun yang terjadi." Tia tidak bisa mengabaikan nama yang terus menghantuinya, Dinda. Wanita ini jelas bukan sekadar rekan kerja biasa bagi Arman. Ia harus tahu siapa sebenarnya Dinda dan apa perannya dalam kehancuran rumah tangganya. Pagi itu, Tia kembali memeriksa email yang telah ia simpan sebelumnya. Salah satu email mencantumkan nomor ponsel Dinda. Setelah memastikan Raka berada di sekolah, ia memberanikan diri untuk menghubungi nomor tersebut menggunakan ponsel baru yang ia beli agar tidak terlacak. "Dinda," tanya Tia saat panggilan tersambung. "Ya, ini siapa?" jawab suara di ujung sana, terdengar ceria dan penuh percaya diri. "Aku ingin bicara tentang Arman," ujar Tia dengan suara tegas namun gemetar. Dinda terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. "Oh, jadi kamu istrinya?" Tia tertegun. "Kamu tahu aku istrinya, tapi tetap berani mendekati suamiku." "Jangan menyalahkanku Mbak," jawab Dinda dengan nada santai. "Mas Arman yang memilih aku. Dia bilang pernikahan kalian sudah tidak bahagia." Ucapan itu menghantam Tia seperti petir di siang bolong. Ia menggenggam ponsel erat-erat, berusaha menahan air matanya agar tidak pecah. "Kau tahu aku punya anak. Kau tahu apa yang kau lakukan menghancurkan keluargaku?" tanyanya, suaranya mulai bergetar. "Keluarga," balas Dinda sinis. "Mas Arman tidak pernah bicara tentang itu. Lagi pula,
Apa salahnya mencintai seseorang? Kalau dia bahagia dengan aku, mungkin kamu yang harus introspeksi diri. Tia tidak mampu menjawab. Tangannya gemetar, ia memutuskan sambungan telepon. Wanita itu tidak hanya merebut suaminya, tetapi juga menginjak-injak martabatnya tanpa rasa bersalah. Setelah menenangkan diri, Tia mulai menggali lebih dalam tentang Dinda. Ia mencari nama wanita itu di media sosial dan dengan cepat menemukan akun-akunnya. Dinda, seorang wanita muda berusia 20-an, memiliki wajah yang cantik dengan penampilan yang selalu terlihat glamor. Foto-fotonya dipenuhi dengan momen-momen kemewahan, makan di restoran bintang 5, berlibur ke tempat-tempat eksotis, dan memamerkan barang-barang mewah seperti tas branded dan perhiasan mahal. Salah satu foto terbaru membuat darah Tia mendidih. Dalam foto itu, Dinda sedang duduk di kursi mobil sport yang sangat ia kenal, mobil milik Arman. Caption foto tersebut berbunyi, "Grateful for all the love and blessings." Tia merasakan kepedihan yang luar biasa. Semua ini menjadi lebih nyata daripada dugaan awalnya. Arman tidak hanya berselingkuh secara emosional, tetapi juga secara materi. Ia menggunakan uang keluarga mereka untuk memanjakan wanita ini. Malam harinya, Tia kembali mencoba berbicara dengan Arman. Ketika suaminya tiba di rumah, ia langsung menghadangnya di ruang tamu. "Mas, kita harus bicara sekarang," katanya dengan nada tegas. "Aku capek Tia," jawab Arman sambil melepas dasi. "Siapa Dinda?" tanyanya tanpa basa-basi. Wajah Arman seketika berubah. "Apa maksudmu? Jangan pura-pura tidak tahu. Aku tahu semuanya Mas. Aku tahu kamu menghabiskan waktu dengan wanita itu. Aku bahkan sudah bicara dengannya." Arman terdiam, kemudian mendekati Tia dengan wajah penuh amarah. "Kamu mulai mengawasi aku sekarang. Ini yang kamu lakukan, mengganggu kehidupanku, kehidupanmu. Kita ini menikah Mas. Kamu yang menghancurkan rumah tangga kita, dan sekarang kamu menuduh aku mengganggu hidupmu." "Sudah cukup Tia," bentaknya. "Aku tidak mau membahas ini sekarang." Arman berbalik menuju kamar, meninggalkan Tia yang terisak di ruang tamu. Kali ini tidak ada lagi keraguan di hati Tia. Wanita bernama Dinda ini bukan hanya ancaman bagi pernikahannya, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tia tahu, ia harus mengambil tindakan untuk melindungi dirinya dan anaknya sebelum semuanya terlambat.